Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semua ya. Jam 12 kurang 10 menit di daerah kami Rio ya. 11.55 Oke, kita langsung saja ya. Masih seperti biasa pakai kunci dasar trading ya. Nggak pakai bentuk pola candlestick, tapi kecenderungan ke harga ya, kecenderungan harga, tren dan support resisten ya, atau SNR nya. Oke ya, di sini udah ada tren turun ya, ini sudah di breakout ya, supportnya oleh support ini ya. Sekarang dia udah naik ya, breakout area resisten ya. Ini juga breakout area resisten. Di sini udah ada support ya, support ini. Ini di area support ya teman-teman ya. Udah di area support, sekarang sudah jadi candle hijau ya. Kita akan geser ke 1 menit ya, 1 menitnya ya. Oke, di 1 menit ya udah cukup jauh ya, cukup jauh. Di sini trennya lagi kecenderungan naik ya. Astagfirullah, naik. Ini ada area resisten, oke, resisten ya. Oke, ini resisten juga di breakout oleh candle ini. Sini ada resisten lagi teman-teman ya sekarang ya. Oke, kita tunggu dia turun dulu ya, menyentuh area support ini ya teman-teman ya, support ini. Kalau kita buy ya, 1 menit aja ya. Oke, udah naik dia. Udah naik, ambil 1 menit karena tren juga lagi naik ya. Kalau kita ini sebenarnya kita harus sabar dulu di sini teman-teman. Di area ini ya dia menyentuh, tapi belum menyentuh ya. Kita tunggu dia menyentuh dulu. Masih ada kekuatan, kita tambahi ya durasinya. Kalau sudah profit, kalau udah naik nggak usah ya. Kita tinggal nunggu aja. Apakah durasinya tahan dia menaikkan harga ya? Karena di situ trennya lagi kuat naik dan dia sempat mau turun, tapi ada support ya. Oke, Allah sedikit tipis teman-teman ya. Oke, kita tunggu lagi. Saya tetap akan posisi buy ya. Sekarang saya tambahin 3 menit ya, seandainya dia turun koreksi. Oke, dia udah mulai menyentuh ya, oke. Ini tren kecenderungan naik ya. Oke, kita ambil lagi. Oke ya, di sini sempat. Oke, sudah menyentuh, tinggal dia udah apa ya teman-teman ya. Di sini udah pembalikan ya, apa sebagai sifatnya koreksi untuk naik. Karena di sini ada support ya teman-teman ya. Saya berharap dia naik kembali ya, karena tren juga kecenderungan naik ya. Cuman waktunya, durasinya apa cukup ya, 3 menit. Oke, kita tunggu dulu. Ini juga di sini ada support lagi ya teman-teman ya. Ini ada support lagi. Di sini ada support lagi. Nanti kalau apa kita tunggu lagi, tetap saya akan posisi naik ya. Nah, di sini juga ada pijakan di 5 menit. Ada 2 pijakan di sini ya. Sekarang udah di area pijakan yang bawah ya. Pijakan yang bawah ini atau support yang bawah. Di sini udah resisten, udah di breakout ya. Oke, kita tunggu. Waktunya tinggal berapa menit lagi? Masih 1 menit lagi ya teman-teman ya. Dia udah sempat mijak ini ya, support. Oke, udah sempat mijak sumbunya ya.
tinggal nunggu dia jadi support baru ya. Kalau udah jadi support baru kita bisa ambil buy lagi ya. Apakah cukup durasi saya ya yang di atas? Oke, apakah ini jadi support yang kuat juga? Yang ini ya support kuat apa enggak ya? Kita tunggu ya, yang penting kita tahu arah trennya ya teman-teman. Seandainya loss kita bisa analisa balik posisi tren ya, yang penting kita tahu tren, kita tetap harus mengikuti arah tren ya open posisinya, jangan melawan tren ya. Jadi kalau posisinya trennya naik, kita cari pijakan ya teman-teman ya, cari support yang belum bisa di breakout ya. Oke, waktunya tinggal 36, 35, 34, 32, 31. Oke ya teman-teman ya, prediksi tepat ya analisanya profit. Oke, jadi udah tadi sempat loss ya, sempat loss berapa tadi, sempat loss 1 ya teman-teman ini ya, sempat loss 1. Oke ya teman-teman, jadi open posisi 5 kali ya tadi ya, 5 kali, profitnya 4, lossnya 1 ya, berarti kita masih profit ya. Jadi teman-teman harus tahu dasar trading dulu ya, tahu dasar trading ya. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan kepada teman-teman yang khususnya masih baru dan yang belum konsisten ya. Jadi kita harus tahu dasar tradingnya dulu. Jadi yang pertama dasar trading yang pertama itu adalah tren ya. Lalu yang pertama adalah tren ya, yang kedua adalah SNR. Itu kita harus tahu dasarnya dulu. Inilah dasar trading yang memang nggak bisa digantikan, ini nggak bisa digantikan dengan yang lain ya. Jadi harus tahu dasarnya ini dulu. Terus yang ketiga ya, kalau itu versi saya ya. Yang ketiga itu TF ya, TF pendukung di TF yang besar gitu loh. Jadi keadaan tren yang besar itu dia lagi mengarah kemana, lagi naik apa turun, apa dia lagi sideways gitu loh. Terus yang keempat ya, itu durasi itu mencakup dia mencakup tren dan SNR, karena durasi itu untuk mengukur kekuatan harga dengan kondisi tren yang berjalan. Seperti saya tadi ya, open posisinya sempat loss kan, karena kekuatan durasinya kurang gitu loh. Prediksi saya, analisa saya, tren lagi kecenderungan dia naik ya kan, cenderungan dia naik ya. Tapi karena durasi saya tadi kurang panjang, jadi dia sempat koreksi tapi nggak nyampe gitu durasi saya OP tadi. Makanya saya tunggu dia jadi menyentuh area ini, menyentuh area pijakan, karena pijakan yang ini udah di breakout ya. Nah sekarang ada pijakan support ini ya, dan sini juga ada support. Kalau kita kolomkan di sini, ini adalah sebagai support globalnya di perjalanan ini gitu loh. Udah lahir support global. Begitu dia naik ya, trennya udah jelas naik, tahu kita trennya naik, tunggu dia turun, cari pijakan gitu loh. Artinya cari support yang terdekat, yang nggak bisa di breakout gitu loh. Setelah itu baru kita open posisi buy lagi. Open posisi buy lagi itu
kita harus tahu mengukur kekuatan trennya, kekuatan support dan resistennya. Jadi kita analisa itu berdasarkan tren SNR ya, dan pendukung TF-TF yang lebih besar. Nah, kalau durasi itu adalah kekuatan harga kita di saat kita analisa di mana support dan resistennya terdekat yang bisa disentuh gitu loh. Kalau trennya naik kita cari pijakan atau supportnya, kalau trennya turun kita cari resistennya untuk sentuhan atas gitu loh, agar dia mantul ke bawah lagi. Jadi kita ngikuti tren, jangan melawan tren. Kalau melawan tren ya oke, di sini dia udah turun ya, keadaan turun ya, keadaan ini dia tren besarnya kecenderungan naik. Jadi jangan fokus dia turun terus, jadi fokus ke support-supportnya gitu loh, fokus ke supportnya di breakout apa enggak gitu loh. Sempat di sini sempat breakout ya, ini di sini sempat breakout support ya kan, tapi di bawah kan ada support lagi yang nggak bisa di breakout. Kenapa kok berhenti di situ? Ya kita tarik di situ. Ada nggak resisten yang bisa dia berpengaruh menjadi turun? Nah di sini kalau kita tarik ya, aduh, sorry teman-teman. Sini kalau kita tarik, kenapa dia turun? Nah, kita tarik dari sini. Di sini ada nggak support yang berpengaruh? Nah, buktinya dia naik, ya kan? Jadi jangan fokus di sini aja gitu loh. Jadi ada pijaan-pijaan yang kita harus perhatikan di sampingnya ya. Oke ya teman-teman ya, udah sesi siang ini saya memang terus terang lagi belajar. Saya tadi pagi juga udah upload sekalian menjelaskan pada teman-teman ya. Intinya penjelasan saya tetap sama, tetap itu, nggak ada yang lain. Penjelasan saya tetap tren SNR ya, TF pendukung dan durasi itu memang yang harus kita ketahui. Jadi oke lah, kembali ke PDF ya, bukan saya sih menyalahkan PDF, bukan. PDF candlestick ya, kita perhatikan di sini. Ini ada sebuah candle hijau yang membawa arah dia naik ya, tapi kenapa kok dia malah turun gitu loh. Jadi apa yang di situ membuat dia turun? SNR itu aja, SNR atau resisten yang membuat dia turun. Jadi resisten, support dan resisten itu pengaruh besar gitu loh, pengaruh besar di perjalanan sebuah harga. Dan tren juga berpengaruh dominan mengarah ke satu arah, mengarah ke atas ya. Resistennya sekarang berpengaruh di situ, membuat harga menjadi turun gitu loh, karena di sebelah sana dia ada resisten yang udah disentuhnya gitu loh, makanya dia harga jadi turun. Turunnya itu kita perhatikan tren globalnya kemana, naik. Kita harus lihat support yang terdekat, ada nggak support yang di breakout gitu loh. Kalau memang nggak ada supportnya ya kita harus fokus ke atas lagi, selama support itu belum di breakout kita harus fokus ke atas, dimana dia dapat lahir support. Nah, di situ kita bisa manfaatkan untuk open posisi naik dengan kekuatan durasi itu adalah penentu. Jadi kita lihat lagi ke resistennya. Jadi resistennya di mana, panjang apa enggak, jauh apa enggak. Jadi kita bisa ngukur. Selama trennya naik dia turun koreksi, kita open buy, kita ukur kekuatan resisten itu jauh apa enggaknya gitu. Resistennya jauh apa enggak
yang kita tuju untuk open posisi. Jadi kita bisa ngukur 1 menit, oh masih dapat ini, ambil 1 menit, jangan melebihi gitu loh. Makanya kadang-kadang jangan digampangkan trading itu nggak segampang yang kita bayangkan. Oke, ikut pola candlestick, itu ikut indikator, itu nggak serta-merta dia akan selamanya dipakai. Indikator sama pola bentuk candlestick itu nggak bisa dipakai selamanya ya. Kalau sudah jumpa dengan medan yang nggak bisa dilalui, yang ada kita guling di situ. Tapi kalau sudah tahu dasarnya trading ya, udah tahu dasarnya trading, itu cukup mudah buat kita menghadapi medan-medan yang berbahaya, yang nggak bisa dilalui oleh siapapun. Tapi kita bisa dengan mengetahui tren dan SNR-nya gitu, serta mengetahui TF besarnya untuk cari pendukung kuat enggak gitu, harganya masih naik. Dan TF-nya apa di yang keempatnya itu harus tahu durasi kekuatan kita mengukur harga itu masih nggak sanggup dia ke atas gitu atau turun gitu. Kita bisa setelah kita analisa, kita bisa prediksi harga itu sanggup nggak menyentuh area resisten itu 2 candle gitu. Jadi kalau naik kita cari pijakan, kalau turun kita cari atapnya gitu. Oke ya teman-teman ya, saya minta maaf buat yang punya PDF, bukan saya mencari sensasi atau memikat para orang yang sudah pakai PDF, tapi setidaknya saya di sini meluruskan aja kepada para pemula dan yang belum konsisten. Pelajarilah dulu dasar trading, yaitu tren, SNR, pendukung, dan durasi. Pelajari itu dulu, baru dibilang konsisten. Kalau sudah ketemu itu, yang namanya konsisten itu dengan sendirinya dia akan lahir di situ, akan tumbuh, akan timbul dia sendirinya. Timbul fisiologinya juga jadi terarah, teratur ya, nggak asal-asalan. Yang kedua, yang pertama yaitu tadi, jadi semuanya itu bisa mempengaruhi atau bisa menjadi kita jadi trader yang tenang, fisiologi teratur, manajemen diatur ya, kesabaran timbul ya, semua akan muncul di situ. Kalau sudah punya trading plan lebih enak di situ, dapat profit, udah berhenti, nanti sesi siang, sesi sore. Kalau satu hari pagi dapat target kita sekian, umpamanya modal 200, profitnya 10% dalam satu hari, ya udah sekali dapat open posisi melebihi target, ya udah berhenti, ngapain dilanjutkan lagi. Kita kan punya target plan. Itulah yang namanya trading konsisten. Kalau kita tahu dasarnya trading, kalau belum tahu jangan ngomong trading konsisten, nggak ada ujungnya, nanti deposit lagi. Oke, bentuk pola candlestick. Awalnya keadaan market bagus, follow atau apa ya, down apa up ya, itu kita dapat candlestick, pola candlestick itu bisa berpengaruh di situ, berperan. Tapi kalau giliran sideways, yang namanya bentuk pola candlestick terbukti di sini mengarah harga atas tapi malah dia turun, kan nggak serta merta candlestick ini bisa dipakai selamanya. Begitu juga indikator yang bersilangan, nggak selamanya dia bisa dipakai. Dia giliran di market yang sideways atau yang nggak bisa dianalisa, ya guru malang migung nggak jelas, saling bersilangan. Udah dapat silangan, begitu DOP ngilang lagi itu loh. Jadi indikator dan
bentuk pola candlestick itu saya terus terang saya begitu saya tahu kunci dasarnya ya, kunci dasarnya trading ya, saya hanya memakai ini aja dua ya, memakai dua aja ini tren ya teman-teman ya, bukan R. Hanya memakai dua, dan cari pendukung adalah ketiga ya, yang keempat adalah durasi kekuatan kita setelah kita analisa. Oke ya teman-teman ya, mohon maaf buat yang punya PDF, bukannya saya menggurui atau cari sensasi atau memikat para yang sudah yang sudah jadi anggotanya. Bukan, saya tujuannya di sini untuk meluruskan atau sedikit sharing ya, walaupun saya masih di demo, tapi setidaknya terarah lah saya menyampaikannya ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang belum atau yang baru jumpa channel ini, bisa dibantu ya subscribe-nya agar video ini berkembang dan bisa menjadi motivasi teman-teman yang khususnya masih baru ya di dunia trading. Dan juga buat para yang belum konsisten ya, terima kasih udah subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ke depannya ya. Jangan lupa juga di like ya, di share kepada teman-teman yang sama-sama masih baru, terus di komen ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab juga di video ya, lebih terarah. Jangan lupa juga bagi pemula di klik tombol notifikasinya atau loncengnya agar video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan ya. Oke, buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik ya. Salam profit, salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.